Teman-teman, sebelum belajar marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Amin. Oke. Untuk minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai materi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, anak-anak itu pasti masih ingat kan perbedaan antara pertumbuhan dan juga perkembangan itu apa? Ya, Bu. Oke, untuk minggu ini kita akan mempelajari lebih mendalami mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan juga perkembangan. Nah, Ibu mau anak-anak Ibu untuk melihat keluar sebentar. Pernah nggak kalian melihat dan berpikir kenapa sih ada pohon tanaman tuh yang hijau, daunnya lebat, subur, dan kenapa ada tanaman yang layu, kering, bahkan sampai mati gitu? Ada yang tahu nggak faktor yang mempengaruhinya itu apa? Nggak ada yang tahu? Nah ibu kasih tahu. Faktor itu ada faktor dari cahaya matahari, dari air, dari suhu, ataupun dari unsur hara. Nah, itu merupakan faktor eksternal ya. Kemudian untuk faktor internalnya itu ada gen dan juga hormon tumbuhan. Nah, di sini pada minggu ini Ibu akan mengajak anak-anak Ibu untuk membuat suatu proyek. Namun sebelum itu, Ibu mau anak-anak Ibu untuk mengamati fenomena video yang Ibu tampilkan ya. Nanti simpulkan fenomena apa yang terjadi pada video yang Ibu tampilkan. Jumlah populasi dunia semakin bertambah, menyebabkan jumlah penduduk orang pun terus naik. Di sisi lain, perubahan iklim menyebabkan pertanian di barat kawasan Amazon. Berdasarkan data penelitian tersebut dan menunjukkan hasil, pasalnya hidroponik memungkinkan tanaman ditanam secara vertikal. Kondisi lingkungan juga terkontrol sehingga memungkinkan tanaman hidroponik bebas pestisida. Selain itu, tanaman hidroponik umumnya berada di dekat perkotaan, sehingga Nah, masalahnya hidroponik itu kan solusinya. Lahan pertanian semakin sempit, Bu. Ya bisa. Masalahnya itu karena fenomenanya itu adalah kepadatan dari masalah ini mengakibatkan apa? Mengakibatkan apa tadi? Mengakibatkan ya. Tapi lebih tepatnya mengakibatkan bahan pangan semakin meningkat. Bahan pangan yang semakin meningkat. Fenomena ini kita harus tahu solusi apa sih yang tepat untuk masalah ini, karena kita ketahui kan di daerah perkotaan lahan di perkotaan itu semakin menyempit karena adanya kepadatan populasi. Nah, karena adanya kepadatan populasi sehingga populasi meningkat, sehingga permintaan bahan pangan pun semakin meningkat. Nah, apa solusinya? Ada yang tahu? Di video tadi sudah terpampang gitu loh. Solusinya apa? Ya, benar. Solusinya itu bahwa dia itu tidak harus memiliki lahan yang besar. Lahan yang sempit saja dia bisa gitu untuk bertumbuh dan berkembang. Dan kita ketahui bahwa dengan memakai cara hidroponik, medianya itu tidak harus tanah gitu, bisa dengan air. Nah, air ini itu merupakan larutan nutrisi. Larutan nutrisi ini dalamnya itu ada namanya unsur hara. Nah, di unsur hara itu dengan larutan nutrisi
Kelompok satu Ahmad, Rizka, Audia dan Citra. Kelompok 1 di sini ya. Udah bisa berpindah ya. Kemudian kelompok 2 Rizka, kemudian kelompok 2 itu ada Vicky, Nidi, Miranda dan juga Cindy. Kelompok 3 itu ada Wildan, ada Rija, Alima dan juga Nurul. Nah, tolong dibentuk ya nak ininya. Ibu ada kirim tuh di grup link video itu. Bisa kalian cek dulu. Ya, ibu bagi kakak-kakak ya per kelompok. Iya, Bu. Mau menjelasin apa yang harus dikerjakan. Nah, di sini kan hanya mengerjakan kegiatan 1, kegiatan 2, dan juga kegiatan 3. Sampai kegiatan 3 saja karena kita kan belum membuat coding, hanya merencanakan hari ini, minggu ini. Nah, untuk kegiatan pertama, kalian itu mengamati video yang sudah ibu kirimkan ya. Kalian amati dan kalian jawab 3 pertanyaan di sini sesuai dengan isi video yang sudah ibu share ya. Kemudian yang kegiatan kedua ini kita membuat desain proyek. Nah, di sini kalian itu membuat hidroponik apa, buat temanya apa itu. Kemudian alat bahannya, kalian tulis alat bahan yang menggunakan apa, dan jangan lupa kalian tulis alasan kalian menggunakan alat bahan itu apa gitu. Kalau misalnya kalian tulis juga, nah, langkah kerja itu di sini. Yang kegiatan 3 menyusun jadwal. Kita kan belum ini kan, masih merencanakan. Jadi di sini kalian buat aja langkah kerja sesuai hidroponik yang mau kalian buat. Karena langkah kerjanya, nah waktu pelaksanaan ini diestimasikan aja. Kemudian untuk keterangan ini contohnya kayak misalnya pada hari ini tanggal segini, keterangannya kan baru saja menanam benih atau 3 hari ke depan kan si tanaman kalian sudah mulai menyemai gitu untuk keterangannya. Nah, ibu kasih kalian mengerjakan dalam waktu 10 menit. Kalian kerjakan dan nanti satu kelompok saja untuk mempresentasikan ke depan, dan kedua kelompoknya lagi itu memberikan komentar dan juga saran jika yang kelompok presentasi itu kurang tepat ininya alat bahannya, alasannya. Sudah paham adanya ibu? Sudah bu. Sebenarnya banyak loh hidroponik dan bahan-bahan bekas seperti styrofoam, seperti botol aqua, liter box kucing gitu, itu banyak gitu. Tinggal kalian aja bagaimana kalian carakannya. Coba yang ini aja. Itu kan kalau sederhana kali itu. Misalnya tanggal berapa, nanti ini tanggal berapa gitu, diestimasikan aja. Karena kan kita belum membuat proyek masih rencana. Kami sudah bu. Kelompok 2 udah? Sudah bu. Udah siap maju? Coba maju ke depan untuk presentasikan hasil KPD. Yang dipresentasikan hanya kegiatan kedua aja ya. Apa? Nanti kalau misalnya kita masih ada waktu, itu mau semua kelompok aja ya. Tapi kalau misalnya ada waktu, cuma
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari LKPD kami. Untuk kegiatan 1 akan disampaikan oleh Cindy. Nah, di sini kegiatan 1 itu menentukan pertanyaan mendasar dari yang ada di video. Nah, yang pertama itu, cobalah masing-masing kelompok mendeskripsikan isi video pembuatan hidroponik tersebut. Video tersebut membahas tentang cara bercocok tanam sayuran menggunakan hidroponik di lahan bebas. Metode yang diperlukan itu adalah sistem hidroponik sumbu. Kemudian analisislah permasalahan apa yang kalian temukan di dalam video tersebut. Nah, untuk masalahnya itu yang pertama ketidaksesuaian antara judul dan juga isi konten. Selanjutnya, judul video itu mencantumkan kata pembiayaan hidroponik namun tidak ada penjelasan mendetail mengenai rincian biayanya. Kemudian itu berikanlah solusi dari permasalahan yang ditemukan serta kaitan dengan konsep pertumbuhan dan perkembangan yang dipelajari. Nah, ya, jawabannya itu solusinya itu transparansi biaya, edukasi pendukung dan juga lembar kerja. Untuk kaitannya itu dari pertumbuhan itu ditandai oleh bertambahnya ukuran tanaman, terus jumlah daun, panjang akar dan juga tinggi batang. Kemudian untuk di perkembangannya itu mencakup perubahan struktur dan fungsi tumbuhan. Dari kegiatan 1 ada yang mau menanggapi, saran atau melengkapi? Ayo dong, semangat dong. Kelompok 1 sama 3. Coba kelompok 3. Apakah sama-sama punya kalian atau ada yang berbeda? Tidak ada? Kelompok 1? Mitra? Tidak ada. Berarti udah pas lah ya, sesuai lah ya sama kelompok 2. Untuk kegiatan kedua, silakan kelompok 2. Untuk kegiatan 2 di sini membuat desain proyek. Nah, tema proyeknya itu sistem WIC atau sumbu. Alat dan bahannya itu wadah nutrisi atau ember atau botol bekas. Sumbunya itu bisa kain panel, tali kain atau bahan penyerap kain. Rokuil, kokopit, arang sekam. Terus netpot atau gelas plastik berlubang. Nah, alasannya sumbu itu berfungsi mengalirkan nutrisi ke akar secara kapiler. Wadahnya itu menyimpan larutan nutrisi, media Itu seperti kayak kami menggunakan botol plastik bekas ukuran 1,5 liter, gunting cutter, sumbu kompor, air bersih, larutan nutrisi hidroponik, abinis, benih yang mau ditanam, media tanam rockwool atau arang sekam serta spidol untuk menandai. Di sini kami menggunakan tema ini karena menggunakan botol bekas ini membantu mengurangi sampah plastik dan mudah didapatkan. Bagus ya, berarti kelompok 1 ini dia manfaatkan bahan-bahan limbah di sekitar kita. Jadi bisa mengurangi yang namanya pencemaran lingkungan. Untuk kelompok 3, ibu mau satu orang mewakili. Kami menggunakan wadah besar untuk larutan nutrisi, yang kedua pot, yang ketiga itu pada media tanam, terus yang keempat ada Bantu ya. aerator dan batu udara. Terus ya, alasannya yang pertama itu memungkinkan akar tenggelam, yang kedua menopang tanaman, yang ketiga menjaga kadar oksigen. Terus langkah kerjanya. Untuk kegiatan ketiga, pada tanggal 1 bulan 6 2025 kami menyiapkan bibit dan menyemai bibit serta menyiapkan tempat hidroponik menggunakan bahan-bahan yang tadi telah disebutkan, lalu memindahkan bibit yang telah disemai ke tempat yang telah dibuat. Setelah itu pada tanggal 10 kami memberikan air ke hidroponik lalu memberikan vitamin khusus hidroponik. Oke, baik, dengan presentasinya kelompok 1 tadi itu menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih kepada anak ibu yang sudah mengikuti pembelajaran ibu dengan sportif dan semangat.
Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.